yang baru bagi dia, urapannya penuhiku, bertepuk tangan dan memujimu, bersuka dan bergembira. Mari semua nyatakan musim baru di sini, mengisytiharkan kemenangannya, perintah bersama. Dia batu penjuru, dialah putra Allah, tempat kami membangun, pintu maut tertutup. Sekarang ku menyembahmu, mengasihimu selalu, mengangkat pujian
semua, nyatakan musim baru di sini, mengisytiharkan kemenangannya, memerintah bersama. Tiap batu penjuru ialah putra Allah, tempat kami membangun, pintu maut tertutup. Sekarang ku menyembahmu, mengasihimu selalu, mengangkatku dari gelap ke dalam terang.
hadiratnya memulihkanku Tuhan, hadiratmu menyembuhkanku Yesus. Hadiratmu membebaskan kami. Terus sembah Dia, angkat suaramu sembah Dia. Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang dahsyat. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kami duduk di kaki-Mu Tuhan, mendengarkan ucapan-Mu, mendengarkan sabda-Mu Yesus. Bukakan telinga kami untuk mendengar kehendak-Mu. Terus tinggikan Dia, terus agungkan namanya. Angkat suaramu, angkat hatimu. Kau hadir Tuhan,
salam sejahtera jemaat Tuhan. Apa kabar semua? Kita sangat bersyukur karena pada hari ini kita bisa kembali memuji dan menyembah Tuhan melalui ibadah kita secara online. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum itu, saya ingin mengajak saudara juga untuk mempersiapkan hatimu, memberi kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur buat hari ini Tuhan. Kami mau menyatakan terima kasih kami lewat pemberian kami kepadamu. Terima kasih Bapa, berkati pemberian kami dan juga firman yang kami akan dengar bersama-sama. Dan biarlah firman ini menjadi kekuatan buat kami untuk mengalami satu transformasi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan firman-Mu dalam tangan-Mu pada hari ini dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara kasih iman dalam Tuhan, kita masih berbicara tentang kuasa kebangkitan. Amin. Dan di sini kita akan melihat dari satu sisi yang lain, itu berbicara tentang kehidupan kebangkitan setelah ataupun selepas akhir zaman. Amin. Dan kita tahu bahwa kita hidup di akhir zaman, dan selepas akhir daripada zaman ini ada satu era yang baru, ada satu pemerintahan yang baru, ada satu kerajaan yang dikatakan dalam Alkitab adalah kerajaan 1000 tahun. Amin. Itu sebabnya kita belajar tentang kuasa kebangkitan, bagaimana kuasa kebangkitan itu bekerja dalam kehidupan kita, bagaimana kita melalui tragedi-tragedi dalam kehidupan kita melalui kuasa kebangkitan, di dalam kehidupan kita yang berkeluarga ataupun kehidupan kita yang masih bujang, dan semuanya ini membuat kita bisa melalui kehidupan karena kuasa kebangkitan. Dan melalui itu, ketika Yesus datang pada kali yang kedua, kita juga akan diangkat bersama-sama. Orang mati akan bangkit terlebih dahulu dan juga orang yang masih hidup akan diangkat kemudian. Dan setelah itu kita akan masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun memerintah bersama dengan Tuhan. Saudara yang iman dalam Tuhan, kita tahu bahwa ramai orang percaya bahwa setelah kita mati, pasti kita akan bangkit pada hari kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Amin. Dan ini juga yang dipercaya oleh Marta dan Maria. Ketika Yesus datang melawat Marta dan Maria pada waktu itu, Lazarus telah meninggal sudah 4 hari. Dan Marta datang kepada Yesus dan Maria juga datang kepada Yesus dan memberitahu bahwa Yesus itu datang terlambat karena saudaranya telah meninggal dunia. Dan Yesus mengatakan bahwa dia tidak mati, tetapi dia sedang tertidur. Wah, luar biasa saudaraku. Dan Yesus katakan bahwa dia akan bangkit. Dan Marta dan Maria katakan bahwa ya benar Tuhan, dia akan bangkit pada kedatangan pada akhir zaman, dia akan bangkit kembali. Maka saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita tahu bahwa kehidupan kita ini setelah akhir daripada zaman ini, kita akan masuk ke dalam pemerintahan 1000 tahun. Amin. Di mana kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Tapi ada juga orang-orang yang tidak percaya akan kebangkitan orang mati. Seperti yang ada tertulis dalam Alkitab mengenai orang-orang Saduki. Mereka ini, budaya mereka ini, mereka tidak percaya akan kebangkitan orang mati. Itu sebabnya mereka bertanya kepada Yesus. Dia katakan begini, kalau ada seorang istri ataupun seorang wanita yang berkawin dengan seorang lelaki dan lelaki itu meninggal, dan kemudian saudara laki-laki ini bernikah lagi dengan wanita ini, dan lelaki ini mati sampai 7 kali, dan dia bertanya kepada Yesus, nanti setelah itu ketika di dunia lain, siapakah yang menjadi suami kepada wanita ini? Itu sebabnya Yesus menjawab di dalam Lukas 20 ayat yang ke-34 hingga 36. Bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus kepada mereka, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain. Saya ulangi, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Amin. Makanya Tuhan Yesus menjelaskan bahwa setelah kematian apa yang berlaku. Di mana ketika orang dibangkitkan kembali, mereka itu tidak lagi kawin dan dikawinkan. Karena mereka akan hidup seperti malaikat-malaikat dan mereka
tidak akan mati lagi. Maka saudara yang seiman dalam Tuhan, Yesus menjelaskan bahwa ada zaman lain yang akan datang. Dan menurut Alkitab, itu adalah kerajaan 1000 tahun, di mana mereka yang layak saja yang bisa masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun, memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Makanya saudara yang seiman dalam Tuhan, kita harus mengerti bahwa selepas akhir zaman ini, ada zaman yang baru. Di mana pada waktu itu kita yang diangkat bersama dengan Tuhan, yang mati di dalam Tuhan, akan bangkit bersama-sama Tuhan dengan di atas awan. Dan juga mereka yang masih hidup pada waktu itu diangkat, diubah di dalam tubuh kemuliaan. Amin, saudaraku. Dan di sini kita harus mengerti bahwa ini yang akan berlaku setelah akhir daripada zaman ini. Kita baca dalam Wahyu pasal yang ke-30 ayat 1 hingga yang kedua. Wahyu 20 ayat 1 hingga yang ketiga. Saya akan bacakan. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai yang besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkan ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum akhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Amin. Kalau kita lihat di sini saudaraku, firman Tuhan itu memberitahukan kita bahwa di dalam kerajaan 1000 tahun ini sebelum sebelum kita berada dalam kerajaan 1000 tahun, iblis si ular tua itu akan diikat, dimasukkan ke dalam jurang maut dan dimeterai. Mereka akan dikurung saudaraku, di mana pada waktu itu disitulah Yesus akan memerintah tanpa pengaruh setan, tanpa pengaruh si iblis ataupun si ular tua untuk mempengaruhi manusia. Karena mereka yang hidup pada waktu itu adalah mereka yang telah dibangkitkan pada kebangkitan yang pertama. Dan juga orang-orang yang hidup di dalam Tuhan pada waktu itu yang akan naik bersama-sama dengan Tuhan yang memerintah di bumi ini selama 1000 tahun. Maka saudaraku yang seiman dalam Tuhan, sepanjang waktu ini iblis dan setan akan diikat. Dan kehidupan bangsa-bangsa yang ada di dunia pada masa itu, mereka akan meneruskan kehidupan seperti biasa, tetapi di bawah pemerintahan Tuhan Yesus. Amin. Kita tahu bahwa Yesus memerintah bersama-sama dengan kita, orang-orang kudus. Kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, sebelum kita masuk ke dalam pengangkatan ataupun kita masuk di dalam pemerintahan 1000 tahun, maka marilah kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh supaya kita bisa masuk ke dalam kebangkitan yang pertama. Kita bisa hidup bersama dengan Tuhan selama-lamanya, memerintah bersama dengan Tuhan. Dan kita tahu saudaraku, di akhir daripada 1000 tahun, firman Tuhan mengatakan bahwa iblis dan setan akan dilepaskan untuk sedikit waktu lagi. Sewaktu lamanya, sebab pada waktu itu sebelum dunia dibinasakan, sebelum bumi ini dilenyapkan saudaraku. Ingat, Tuhan akan melepaskan setan itu sedikit waktu lagi untuk mencobai mereka yang ada dalam kerajaan 1000 tahun. Adakah mereka benar-benar hidup mengasihi dan setia kepada Tuhan. Saudara yang dalam Tuhan, Tuhan ingin memberitahukan bahwa kita bahwa betapa hidupnya, betapa seriusnya kehidupan ini. Betapa seriusnya di mana kita harus mengerti bahwa kita harus menjadi orang Kristen yang layak untuk masuk ke dalam pemerintahan Tuhan bersama-sama dengan Tuhan. Kalau tidak, kita hanya menjadi orang Kristen yang akan dibangkitkan pada kebangkitan yang kedua. Makanya saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita perlu mempersiapkan kehidupan kita untuk menjadi orang Kristen yang layak masuk ke dalam pemerintahan Tuhan, yang layak untuk diangkat, yang dibangkitkan pada kebangkitan yang pertama, bersama dengan orang-orang kudus yang masih hidup dan diangkat bersama dengan Tuhan. Di dalam Lukas pasal 30 ayat yang ke-35 bunyi firman Tuhan, tetapi mereka yang dianggap layak itu akan mendapat bagian dalam dunia yang lain itu. Dan dalam kebangkitan dari antara orang mati. Tidak kawin dan tidak dikawinkan. Nah, saya terus baca dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang 14 hingga 17 bunyi firman Tuhan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan.
Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati di dalam Kristus akan dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan yang menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Jadi persoalannya di sini, adakah saudara layak diangkat? Adakah saudara layak masuk ke dalam pemerintahan 1000 tahun? Firman Tuhan mengatakan mereka yang layak yang layak bisa masuk ke dalam pemerintahan Tuhan 1000 tahun, saudaraku. Maka saudaraku iman dalam Tuhan, kita tahu Yesus akan datang kedua kali. Mereka yang percaya kepada Kristus akan dibangkitkan terlebih dahulu. Mereka yang meninggal dalam Yesus dan kemudian yang hidup bersama-sama, yang tinggal sampai pada kedatangan Tuhan juga akan diangkat menyongsong Yesus bersama dengan Yesus. Persoalannya, adakah saudara adalah orang yang layak untuk diangkat? Bagaimana saudara tahu bahwa saudara ada orang layak? Adakah saudara menjadi orang Kristen yang main-main akan kehidupan kekristenanmu? Kamu menjadi orang Kristen tapi saudara tidak pernah sungguh-sungguh melayani Tuhan. Saudara percaya Tuhan tapi saudara tidak melakukan panggilan yang Tuhan telah letakkan dalam hidupmu. Engkau menyia-nyiakan hidupmu. Engkau tidak peduli akan kebenaran firman Tuhan. Engkau menolak segala panggilan Tuhan dalam hidupmu sehingga engkau tidak layak masuk ke dalam pengangkatan yang pertama. Maka saudaraku yang iman dalam Tuhan, dalam zaman yang baru yang akan datang ini, hanya mereka yang layak mengambil bahagian yang masuk ke dalam pemerintahan kerajaan Tuhan, kerajaan 1000 tahun. Bagi kita yang orang Kristen yang hidupnya tidak mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, mereka tidak akan masuk ke dalam pemerintahan 1000 tahun. Mereka akan dibangkitkan juga, tetapi pada kebangkitan yang kedua, yaitu kebangkitan di mana setiap orang, kecil besar, tua, muda, miskin, kaya, yang kenal Tuhan dan tidak kenal Tuhan, yang percaya dan tidak percaya dibangkitkan untuk dihakimi. Dengan dibukakan kitab kehidupan. Siapa namanya yang tidak tertulis dalam buku kehidupan, mereka tidak layak masuk ke dalam kerajaan sorga. Wahyu 20 ayat 4 hingga 6 mengatakan, lalu aku melihat takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah. Yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya dan yang tidak juga menerima tanda pada dahinya dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Amin. Mereka akan hidup kembali memerintah sebagai raja bersama-sama Kristus untuk masa 1000 tahun. Saudara yang iman dalam Tuhan, jika kita lihat di sini, mereka yang memerintah bersama Yesus adalah kelompok orang-orang yang percaya dan kelompok orang-orang yang layak sahaja. Karena mereka adalah orang-orang yang berhasil melalui tempo pencobaan di dalam kehidupan mereka. Ketika mereka dicobai di dunia ini, ketika iman mereka dipertaruhkan, sehingga mereka harus mati karena percaya kepada Yesus. Mereka yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Mereka yang tidak mengira penat dan lelah. Mereka yang mengorbankan waktu dan masanya untuk Tuhan. Mereka melakukan sesuatu untuk Tuhan dalam kerajaannya tanpa bersungut-sungut. Mereka inilah yang layak untuk masuk ke dalam pengangkatan dan kebangkitan yang pertama dan masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Itu sebabnya saudaraku yang iman dalam Tuhan, orang yang layak masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun ataupun pemerintahan Tuhan 1000 tahun. Firman Tuhan mengatakan bahwa mereka adalah orang yang berbahagia. Amin. Saya percaya bahwa setiap kita di sini mau berbahagia. Karena kita tahu bahwa kita hidup di akhir daripada zaman ini. Dan kita sebentar lagi kita akan masuk ke dalam zaman yang baru. Pemerintahan yang baru.
Saudaraku, mari pikirkan kehidupan saudara. Adakah saudara mau menjadi orang Kristen yang biasa-biasa? Yang tidak mau melihat ke depan? Saudara hanya hidup mementingkan diri sendiri dan tidak peduli tentang rumah Tuhan, tidak peduli tentang pelayanan, tidak peduli tentang gereja, tidak peduli tentang panggilanmu kepada Tuhan. Maka ingat, satu hari saudara akan menyesal. Maka saudaraku, orang yang layak, Tuhan katakan bahwa mereka adalah orang yang berbahagia. Kita lihat di dalam Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-5. Tetapi orang-orang yang mati, yang lain, tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun ini. Inilah kebangkitan yang pertama. Berbahagialah, kuduslah, ia yang dapat bagian dalam kebangkitan yang pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Dan mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Maksudnya ketika kita dibangkitkan, pada kebangkitan pertama kita akan memerintah bersama dengan Yesus. Yesus memberi jaminan, saudara tidak akan mati lagi. Karena ada kematian yang kedua, yaitu kematian penghukuman di dalam lautan api yang menyala-nyala. Dan kematian yang kedua ini tidak pernah akan berakhir, saudaraku. Sampai selama-lamanya. Maka Tuhan katakan berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan yang pertama. Kita perlu menjadi orang yang layak. Jangan menjadi orang yang percaya tetapi sambil lewat. Tidak serius dengan imannya. Orang seperti ini mereka tidak mau benar-benar melayani Tuhan. Kalaupun mereka melayani Tuhan, ada maksud di sebalik pelayanan itu. Kemungkinan besar mereka diselamatkan, tetapi kehilangan upah. Amin. Dan mereka tidak akan mengalami kebangkitan yang pertama dan masuk ke dalam pemerintahan 1000 tahun. Jadi belum ada jaminan kehidupan selama-lamanya. Tetapi dalam ayat yang kita baca sebentar, Tuhan memberikan jaminan orang yang masuk ke dalam kebangkitan pertama tidak akan mengalami kematian kali kedua. Dan mereka akan hidup bersama-sama, memerintah bersama-sama dengan Yesus. Maka saudaraku, mari kita nilai, jangan kita sambil lewat dengan iman kita. Jangan kita langsung tidak pedulikan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam rumah Tuhan. Tidak pedulikan panggilan Tuhan dalam hidupmu. Mereka orang-orang ini adalah orang yang menolak, menyangkal panggilan Tuhan dalam hidupnya. Maka orang-orang ini tidak akan mendapat bagian di dalam panggilan yang pertama. Pengangkatan yang pertama. Saudaraku, kalau mereka tidak dibangkitkan dalam kebangkitan yang pertama, apa yang mereka tunggu? Mereka tetap berada di dalam dunia orang mati. Sementara kerajaan Tuhan 1000 tahun itu sedang berjalan. Bila mereka dibangkitkan setelah berakhir kerajaan 1000 tahun, yaitu kebangkitan yang kedua untuk dihakimi. Dan disitulah buku kehidupan akan dibukakan. Kita lihat Wahyu 20 ayat 11 hingga ayat 15. Lalu aku melihat satu takhta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di hadapan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang yang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Maka maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Bayangkan saudara yang beriman dalam Tuhan. Di dalam kebangkitan yang pertama, saudara tidak disebut, saudara tidak dibangkitkan. Saudara masih di dalam, kalau yang mati di laut, masih ada di laut.
yang dikuburkan masih lagi tetap mati, berada di dalam dunia orang mati. Tunggu 1000 tahun. Setelah itu barulah Tuhan melenyapkan dunia ini, dan disitulah berlaku penghakiman. Disitulah baru saudara dibangkitkan. Yang di laut itu nyawanya itu dilempar, dikeluarkan semua, lalu duduk di hadapan takhta putih Allah yang besar itu. Dan situ ada beberapa buku yang mencatatkan perbuatan-perbuatan saudara. Dan satu buku itu menuliskan setiap nama. Firman Tuhan mengatakan jika ada namanya tidak tertulis di dalam buku kehidupan, mereka itu tidak mendapat bahagian ataupun keselamatan. Firman Tuhan mengatakan mereka akan dihumban ke dalam api yang menyala-nyala. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa itu adalah kematian yang kedua. Saudaraku yang beriman dalam Tuhan, konteks ayat ini adalah situasi selepas pemerintahan 1000 tahun. Yesus mau kita menyadari bahwa adanya kebangkitan yang kedua. Di dalam kebangkitan kedua ini, saudaraku, kita lihat orang yang besar, orang yang kecil, orang yang percaya, yang tidak percaya itu dibangkitkan bersama-sama untuk dihakimi. Maka saudaraku yang beriman dalam Tuhan, mari kita melakukan pelayanan ini serius di hadapan Tuhan. Jangan lagi kita menjadi orang Kristen yang bodoh, yang hanya mementingkan diri sendiri, orang Kristen yang ada hal sedikit tinggalkan gereja, orang Kristen yang sikit-sikit merajuk, orang Kristen yang tidak punya pengharapan, yang suka mengkritik, yang suka memburukkan orang lain, orang Kristen yang hidup dalam kepahitan. Saudaraku, jika kita masih dalam keadaan ini dan tidak mau bertobat, saudaraku, saudara tidak akan mendapat bagian dalam kebangkitan yang pertama. Orang yang mendapat dalam kebangkitan yang pertama, Tuhan mengatakan bahwa berbahagialah. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 hingga 21 mengatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu waris dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakannya pada akhir zaman. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakan sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Saudara iman dalam Tuhan, hargai penebusan darah yang mahal ini. Jangan sia-siakan saudaraku hidupmu, karena engkau telah dibayar dengan harga yang mahal, dengan darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Saudara iman dalam Tuhan, mari kita menyadari bahwa kita adalah anak-anak Allah, anak-anak kebangkitan. Amin. Hidup dalam kebangkitan Tuhan Yesus. Dan kita tahu dan kita percaya bahwa kita akan mengambil bagian dalam kebangkitan yang pertama. Karena kita adalah anak-anak kebangkitan. Kita akan mendapat tubuh kemuliaan dan tidak akan pernah mati lagi. Dan kita tahu bahwa dalam kerajaan 1000 tahun kita tidak lagi, firman Tuhan mengatakan bahwa dia memberitahu jawab kepada orang-orang Saduki, di dalam kerajaan di dunia yang lain, dalam kerajaan 1000 tahun tidak ada orang yang dikawinkan, tidak ada orang yang kawin. Maksudnya tidak ada istilah keluarga, yang ada adalah kita adalah keluarga Allah. Amin. Maksudnya hanya satu yang menjadi Bapa kita, yaitu Yesus Kristus. Kita lihat di sini saudaraku di dalam Matius 23 ayat yang ke-8, tetapi kamu janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Amin. Kita semua adalah saudara. Dan jangan kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu dia yang di sorga. Maksudnya kita menjadi keluarga yang besar. Kita hidup di dalam tubuh kemuliaan. Bayangkan saudaraku, engkau hidup tidak akan sakit, tidak akan mati, dan iblis diikat, tidak ada lagi pengaruh kejahatan. Saudara menjalankan kehidupan dengan tubuh sorgawi. Bayangkan tubuh sorgawi itu saudaraku, itu tubuh yang luar biasa. Kita bisa tembus dinding,
Kita tidak sakit, kita berkuasa. Firman Tuhan mengatakan orang-orang ini adalah orang-orang yang memerintah. Dan firman Tuhan juga mengatakan bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat. Kita akan menghakimi bangsa-bangsa. Kita akan melayani Tuhan sebagai imamat yang rajani. Sebagai imam-imamnya Tuhan. Kita akan menghakimi malaikat. Kalau kita baca dalam ayat Ibrani 1 ayat 14 mengatakan, bukankah malaikat adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk menolong orang-orang yang menerima keselamatan? 1 Korintus 6 ayat 2 mengatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tanganmu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti ini? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara yang bisa dalam hidup kita sehari-hari, apalagi perkara-perkara yang biasa dalam hidup kita sehari-hari, kata firman Tuhan. Makanya sebelum kita memerintah bersama dengan Tuhan, mari di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepadamu, minta hikmat dari Tuhan. Supaya kita bisa melakukan dan menguruskan perkara-perkara ini dengan hikmat daripada Tuhan. Kita sedang memerintah, kita sedang bekerja, dan kita sedang melayani Tuhan dalam kerajaannya di akhir zaman ini. Tetapi satu hari, ketika kita masuk ke zaman yang baru, kita juga akan terus melayani Tuhan. Kalau saudara melayani Tuhan hari ini di gereja ini, di zaman yang baru, saudara juga melayani Tuhan di dalam kerajaan yang baru. Saudaraku, mari kita harus melakukan, kita benar-benar menjadi imam untuk melayani Tuhan. Makanya Wahyu 20 ayat 6 mengatakan, berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan yang pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Amin. 1000 tahun lamanya. Yang sangat penting, kita akan melayani dia sebagai raja. Dan kita langsung baca dalam Matius 25 ayat yang ke-34. Bunyi firman Tuhan. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah kusediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Amin. Ada upah yang besar yang disediakan. Warisan yang diberikan kepada kita. Bukan hal yang kecil, tetapi warisan kerajaan. Tuhan memberikan kita kerajaan untuk kita perintah, saudaraku. Ini satu hal yang luar biasa. Bukan itu saja, Tuhan mau mengatakan bahwa kita akan berkongsi di dalam kemuliaannya. Wow, ini satu hal yang luar biasa. Kita baca di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut. Lagi tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak-anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak-anak Allah, maka kita juga ada ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji Allah. Yang menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu kita yang menderita bersama-sama dengan dia supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Satu hal yang luar biasa, saudaraku, kita akan berkongsi kemuliaan. Karena kita adalah anak-anak Allah. Amin, saudaraku. Kita juga menjadi ahli waris kepada kerajaan Tuhan. Mas saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita perlu perhatikan di sini. Mari kita melayani Tuhan. Apapun persoalanmu, apapun pergumulanmu, apapun penderitaanmu yang kau lalui hari ini, tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan Tuhan yang kita akan terima di masa akan datang. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, saya mendorong jemaat Tuhan yang ada dalam gereja ini. Mari kita bangkit melayani Tuhan. Mari kita berfungsi sebagai imamat yang rajani, imam dan raja yang melayani sang raja kita yang ada di dunia ini. Amin. Dia adalah raja kita. Dia hadir. Dia layak disembah, dia layak ditinggikan, dia layak dilayani, saudaraku. Makanya saudaraku, ketika kita sadar akan hal ini, kita akan sungguh-sungguh melayani Tuhan. Kita akan melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Karena kehidupan kita yang kita alami hari ini menentukan sama ada kita layak masuk ke dalam pemerintahan 1000 tahun atau tidak. Saudaraku, kita sangat mengucap syukur akan hal ini. Tetap bersemangat untuk Tuhan, maju terus, jangan pernah lelah melayani Tuhan.
Lakukan yang terbaik untuk Tuhan selagi saudara masih bernafas. Saudara masih kuat, mari kita sama-sama melayani Tuhan dengan kesungguhan hatimu. Supaya kita melihat kemuliaan Allah itu dinyatakan di dalam kehidupan kita. Amin saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur Tuhan. Karena Engkau memperlihatkan kami gambaran yang besar tentang akhir zaman dan juga zaman yang akan datang Tuhan. Kami tahu bahwa ada kebangkitan yang pertama. Orang-orang yang mati di dalam Engkau akan dibangkitkan terlebih dahulu. Dan juga orang-orang yang masih hidup pada waktu itu kedatangan-Mu Tuhan. Kami juga yang masih hidup akan diangkat bersama-sama. Dan kemudian kami akan masuk ke dalam pemerintahan kerajaan 1000 tahun. Kami adalah orang yang berbahagia Tuhan. Karena kami tahu bahwa kami adalah orang-orang yang akan melakukan perbuatan Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan sehingga kami layak masuk ke dalam pemerintahan 1000 tahun. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami hamba berdoa setiap umat-Mu tetap bersemangat untuk melayani Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hamba berdoa yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, susah hati Tuhan. Mari Engkau hiburkan dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan firman ini ke dalam tangan-Mu sekali lagi. Biarlah ia bertumbuh dalam kehidupan kami. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.